مشايخهم أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية فحيث قام به البعض من المسلمين سقط الحرج بقيامهم عن الباقين واختص الثواب بالقائمين فقط. وحيث قصروا فيه كلهم أما الإثم والحرج كل عالم بالمنكر منهم يستطيع إزالته وتغييره بيد أو لسان. وأول ما يجب عنه مشاهدة المنكر التعريف والنهي بلطف ورفق وشفقة. فإن حصل بذلك المقصود وإلا انتقل منه إلى الوعظ والتخويف والغلظة في القول والتعنيف ثم إلى المنع
wal qahri bil yadi wa ghairiha wa mubasharatu taghyiril munkari bil fi'li. Ammal martabatani al-ulatani fit ta'rifi bil lutfi wal wa'di wat takhwifi fahuma ammatani wal ghalibu fihima al istita'atu wa mudda'il ajzi minhuma muta'allilun wa muta'adzirun fil aktsari bima la yaqumu bihi udrun. Wa amma rutbatu thalithatu allati hiya al-man'u bil qahri wa taghyiril munkari bil yadi fala yastati'uhu wa yatamakkanu minhu fil aktsari illa min badli nafsihi lillahi ta'ala wa jahada bimalihi wa nafsihi fi sabilillahi wa sara la yukhafu fillahi wa sara la yakhafu fillahi lawmata la'im aw kana ma'dhunan lahu fi taghyiril munkari min jihati sultani. Wal hasilu innal insana ya'ti min dhalika mimma yastati'u wa la yaqsuru fi nusrati dinillahi wa la yata'adzaru fi isqati dhalika bil a'dzarillati la tasihu wa la tasqutu bima indal amri bima biha la yasqutu biha bima ma wajaba alaihi min amrillahi wallahu a'lam. Thumma, kemudian al-amru bil ma'ruf, innal amra bil ma'ruf, sesungguhnya memerintahkan dengan kebaikan, wan nahya 'anil munkar, dan melarang dari kemunkaran, wajibun, adalah wajib, alal kifayati, atas jalan fardu kifayah, fahaitsu qama bihi syakhsu ba'du, maka sekiranya sudah mendirikan dengannya, sudah menjalankan dengannya oleh sebagian daripada orang muslim, niscaya gugurlah, hilanglah dosa dengan menjalankan mereka sebagian itu dari yang lain. Gugurlah dengan sebab mendirikan mereka dari yang lain yang tidak menjalankan. Waqtassat thawabu, dan tertentulah pahalanya,
dengan orang yang mendirikan dan menjalankan saja. Wa haitsu qasaru, dan sekiranya mereka kurang melaksanakannya padanya atau teledor dalam melaksanakan padanya semuanya, ammal ismu, maka meratalah dosa itu, wal harad, dan kesalahan itu, kulla alimin bil munkari, tiap-tiap orang yang tahu dengan munkar itu daripada mereka. Tiap-tiap orang yang tahu dengan munkar itu, minhum, setengah dari mereka, yastati'u izalatuhu, dan setengah dari mereka kuasa menghilangkannya, wa taghyiruhu, dan merubahnya, biyadin, dengan tangan, au lisanin, atau dengan lidah. Wa awwalu ma yajibu, dan permulaan yang wajib daripada menyuruh baik melarang munkar adalah ilal wa'di, kepada memberi nasihat, wat takhwifu, ilal wa'di wat takhwifi, memberi nasihat dan menakut-nakuti. Nggak lewat. Wa awwalu ma yajibu inda musyahadatil munkari, permulaan wajib pada menyaksikan munkar adalah ta'rif, memberitahu. Kedua, wan nahyu, dan melarang dengan lemah lembut. Warifqin, dengan halus. Wasafaqatin, dan kasih sayang. Fa in hasala bidzalika, maka jika hasil dengan memberitahu, lemah lembut, kasih sayang, maka bidzalika, maksud dengan tujuan itu cukup, kafa, takdirnya. Jadi kalau sudah cukup, kalau dikatakan bahwasanya fa in hasala bidzalikal maksud kafa. Jadi kalau umpama sudah hasil dengan maksud itu cukup, tidak usah dilanjutkan. Ya, kafa. Takdirnya kafa, ya. Wa illa, dan jika tidak, yani enggak cukup, mereka masih maksiat atau masih belum berbuat baik, itu intaqala, berpindah daripadanya kepada memberi nasihat, wa ta'rifi, dan kepada memberitahu, wa takhwifi, memberi nasihat, dan takhwif, kepada menakutkan atau menakut-nakuti, wal ghilzati, dan bersikap keras, fil qauli, di dalam ucapan, wat ta'nifi, dan bengis, keras dan bengis dalam menakutinya. Summa ilal man'i, kemudian meningkat kepada melarang, wal qahri bil yadi, dan bersikap keras dengan tangan, menggagahi dengan tangan, wa ghairiha, dan lainnya. Wa mubasyaratu taghyiri munkarin, dan dilaksanakan, mubasyarah, dilaksanakan merubah kemunkaran itu dengan perbuatan. Amma, adapun dua martabat yang pertama, yaitu memberitahu dan menasihati, itu adalah
Maka adapun dua martabat yang pertama yaitu at-ta'rifu, memberitahu dan dengan lemah lembut, wal wa'di dan nasihati, wat takhwifi dan juga menakut-nakuti, mahma fahuma ammatani. Jadi memberitahu dengan lemah lembut dan nasihati dan juga menakut-nakuti itu keduanya adalah umum untuk siapa saja. Amatani, maka keduanya adalah umum. Wal ghalib fihima, dan ghalibnya pada keduanya adalah al istita'atu, mampu. Jadi ghalibnya adalah istita'ah, mampu. Wa mudda'il ajzi anhuma, dan orang yang mendakwa lemah dari keduanya muta'alilun, yaitu orang yang beralas-alasan. Muta'alilun, orang yang berudzur. Jadi kalau dua hal ini, memberitahu dengan lemah lembut, menakut-nakuti, ini dua alasan umum, siapa saja bisa melakukan, ya, bisa dilakukan. Kalau orang bilang nggak bisa melakukan, itu orang yang muta'alilun, orang yang hanya membuat alasan-alasan. Muta'adzirun, hanya orang yang membuat udzur. Fil aksari, pada yang terbanyak dari mereka. Bima la yaqumu bihi udzrun, dengan apa yang tidak ada dengannya alasan. Jadi kalau muta'adzirun bikin alasan yang nggak ada udzurnya, ya, itu muta'allilun muta'adzirun. Ya. Wa amma al martabatu tsalisatu, adapun martabat yang ketiga, itu melarang, mencegah, menghentikan, itu allati hiya al man'u. Martabat ketiga adalah yang yaitu melarang dengan kekerasan, wa taghyir, dan juga merubah munkar itu dengan kekuatan, bil yadi, fala yastati'uhu, maka tidak bisa melakukannya, tidak mampu melakukannya, wa yatamakkanu minhu, dan enggak mungkin daripadanya pada paling banyak orang, illa man badzala nafsahu lillah, kecuali orang yang mau mencurahkan, mengorbankan dirinya karena Allah, wajahada bimalihi, dan berjihad, berjuang dengan hartanya, wa nafsihi, dan dirinya, fi sabilillah, jalan Allah, wasara la yakhafu, kalau sudah begitu jadilah dia, kalau mau berkorban dirinya, hartanya, itu jadilah dia tidak takut di jalan Allah, laumata laim, celaan orang yang celak. Jadi kalau dia mau berkorban diri dan hartanya, itu jadilah dia orang yang enggak takut dicela orang. Au kana ma'dunan, itu laumata laim. Jadi sudah meningkat bahwa dia enggak takut dicela orang, dikatain orang, dihalangin orang. Atau kana ma'dunan, atau adalah dia diizinkan fi taghyiril munkari, dalam merubah kemunkaran, min jihati sultan, dari sisi raja. Jadi andai kata dia orang yang berani melarang munkar dengan kekerasan, itu sisi kedua adalah dia diizinkan raja. Sisi pertama, kalau orang umum, dia berkorban jiwa raga, dia berani korbankan jiwa raganya untuk melarang munkar, maka itu bisa melakukan dengan melarang dan kekerasan dan tenaga. Atau sisi kedua, dia ada izin dari raja. Wal hasilu, dan kesimpulannya, annal insana ya'ti min dzalika, bahwasanya manusia
mengerjakan dari yang demikian itu ma wajaba alaihi min amrillah, apa yang wajib, ma bima yastati'u, dengan yang dia mampu, wala yaksuru fi nusrati dinillah, jangan teledor, jangan kendor, jangan kurang dalam dia membela agama Allah, wala ya'tadiru, dan dia tidak beralasan, beruzur dalam menggugurkan daripada yang demikian, yakni menjalankan perintah Allah bil a'dzaril lati la tasihu, dengan alasan-alasan yang tidak sah, alasan yang enggak benar, wala yasqutu, dan alasan wala yasqutu biha, dan tidak gugur dengan alasan-alasan itu, ma wajaba alaihi, apa yang wajib atasnya, min amrillah, dari perintah Allah. Wallahu a'lam. Ini tahapan-tahapan dalam kita menyuruh dan melarang daripada kemunkaran. Itu enggak bahasa Jakarta ujuk-ujuk pecahin minuman, enggak ujuk-ujuk begitu. Jadi pertama kasih tahu dulu, ini minuman dalam Islam haram. Nah, kamu itu kan orang Islam, boleh nggak minum ini? Nggak boleh. Kasih tahu dulu, ta'rif. Nah, kalau udah kasih tahu, dia tahu. Nah, baru kita bilang jangan minum, jangan mabok. Tahapan memberitahu dan tahapan dengan lemah lembut. Kalau sudah dikasih tahu dengan lemah lembut, masih belum juga, kerasan dikit ngomongnya. Masa kamu dikasih tahu dia nggak ngerti, kerasin ngomong. Nah, itu namanya tahapan-tahapan yang tadi Abdullah katakan ada tahapannya. Ya. Yang dikatakan bahwasanya haitsu qassaru fiha. Nah. Kemudian yang kedua, kata Abi Abdullah Al-Haddad, kemudian menyuruh baik melarang munkar itu hukumnya wajib. Ya. Secara hukum fardu kifayah, kewajiban buat orang banyak. Jadi enggak semuanya, ya. Kewajiban buat orang banyak. Sekiranya sudah ada yang menjalankan sebagian mereka dari muslim, gugurlah kewajibannya dari yang lain. Jadi kalau umpama orang Islam udah ada yang ngerjain 1-2 orang, yang lain udah enggak wajib. Ya. Jadi kalau sudah ada yang lakukan, yang lain enggak wajib. Tapi waqtas shawab, maka khusus pahalanya buat orang yang menjalankan itu. Di kampung ada 100 orang yang menjalankan, 2 orang, yang pahala 2 orang ini aja, yang lain enggak wajib. Ya. Dan enggak dapat pahala. Nah, andai kata di kampung 100 orang semuanya enggak ada yang jalanin satu pun. Nah, seandai kata mereka kurang dalam menjalankannya atau teledor semuanya, ya amal ismu, meratalah dosanya. Jadi kalau sekampung udah nggak ngerjain semuanya, ya semuanya dosa. Sekampung lihat orang mabuk diam aja, nggak ada yang larang, sekampung dosa. Ya, wal haraju, dan dosa kulla alimin, dan dosa atas tiap-tiap orang yang tahu kemunkaran itu. Yang mana tahu ada munkar dia diam aja, dosa semua. Kalau nggak ada yang laksakan semuanya, itu rata dosanya buat mereka. Ya. Ya. Minhum,
yastati azalatu, di antara mereka ada yang bisa melaksanakannya untuk menghilangkannya dan merubahnya dengan tangan atau dengan lidah. Jadi kalau ada yang bisa melakukan dengan tangan, dengan lidah, wa awalu ma yajibu inda mudafaatihi, dan permulaan yang wajib untuk permulaan yang wajib dalam melaksanakan nahi munkar itu yang menyelihat, musyahadatuhu, yang melihat kemunkaran itu. Jadi yang wajib yang lihat munkaran. Bagaimana caranya? Pertama ta'rif, ngasih tahu. Kedua an-nahyu bil lutfi, udah ngasih tahu, larang dengan lemah lembut, warifkin dengan halus, wasyafaqatin dengan kasih sayang. Jadi ngelarangnya lembut, halus, dan karena sayang sama dia, bukan karena benci. Kan beda kalau ngelarang karena benci. Nah, ini larangnya dengan halus, lembut, dan menunjukkan kasih sayang. Nah, kalau sudah bisa begitu, fa'in hasola, kalau hasil dengan yang demikian yang dikehendaki itu, kafa, cukup. Jadi kalau udah halus, lembut, kasih sayang dilarang, berhenti, udah, jangan diterusin, berarti udah hasil. Wa illa, kalau enggak hasil, udah dilarang dengan lembut, halus, kasih sayang, masih belum berhenti juga, baru intaqala minhu, pindah caranya dari lemah lembut ilal wa'di kepada nasihat. Baru nasihati, jangan suka mabok. Wa ta'rif, kasih tahu ini barang haram, bahaya buat kita dan masyarakat umpama. Wal ghilzah, dan juga kerasin ngomongnya. Ghilzah, keras dalam bicaranya. Wa ta'nif, kalau bahasa Jakarta ta'nif, bengisin. Keras sama bengisin. Jangan keras sambil ketawa. Jadi ngomong keras sambil apa? Mukanya serem. Kalau keras ngomong sambil ketawa namanya main-main. Ini keras wa ta'nif, dengan muka yang menunjukkan keras, bengis. Ya. Nah, kalau sudah sampai begitu, summa ilal man'i, aku udah kerasin sambil kita tunjukkan muka yang tegas, nah, maka kemudian kita baru larang dengan kekerasan. Nah, jangan minum. Kalau enggak, saya ambil minuman, saya hancurin. Nah, larang dengan kekerasan tangan dan lainnya. Nah, ini yang namanya tahapan-tahapan melarang itu. Bahasa kita enggak ujuk-ujuk orang minum, main gamparin aja. Ya. Wa mubasyaratu taghyiril munkar bil fi'li, dan pelaksanaan mubasyaratu, pelaksanaan merawah kemunkaran itu dengan perbuatan. Itu dengan dilakukan, bukan dengan ngomongan saja, dengan perbuatan. Ammal rutbatani, adapun dua tingkatan tadi, yang pertama memberitahu dengan lemah lembut, melarang lemah lembut, itu tingkatan yang pertama. Yang tadi kita katakan bahwa ta'rif wan nahi bil lutfi, itu tingkatan pertama, itu at-ta'rif, ya, memberitahu dan melarang dengan lemah lembut dan nasihatin, itu adalah fahuma ammatani, maka tugas itu umum buat siapa saja. Siapa saja yang lihat munkar, nah, dia kasih tahu dengan lemah lembut dan dia larang dengan lemah lembut, itu dua tugas umum. Wal ghalib fihima, dan itu tugas yang ghalib, yang ghalib buat orang biasa, siapa aja. La yasqutu
tidak listitaatin, jadi fihima al istitaatu, jadi al ghalib fihima al istitaatu, ghalibnya dalam melaksanakan itu adalah mampu. Siapa aja kalau mampu kerjain, dengan dia ngasih tahu lemah lembut, lalu dia larang lemah lembut, itu siapa aja yang bisa lakukan. Wa mudda'il azzi. Nah, kalau dua sifat ini, dua martabat yang umum bisa dilakukan oleh siapa saja. Ada orang bilang, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Nah, ini kalau yang ngomong begitu, wa mudda'il azzi, orang yang mengaku lemah daripada kedua martabat itu adalah muta'alilun, orang yang hanya banyak alasan. Muta'alilun, alasan doang kalau dia bilang nggak mampu, karena semuanya bisa ngerjain. Wa muta'adirun, dan orang yang banyak udur. Fil aksar, pada kebanyakan mereka, bima la yaqumu bihi udrun, dengan yang nggak bisa dijadikan udur. Jadi dia beralasan dengan yang nggak bisa menjadikan alasan. Nggak bisa berdiri dengan dia alasan, jadi nggak bisa jadikan alasan. Itu yang pertama. Jadi dua tingkat. Yang pertama buat umum, siapa saja bisa lakukan. Kalau orang nggak bisa ngaku nggak bisa melakukan, itu hanya orang muta'alilun atau muta'adirun. Itu hanya bikin alasan, bikin udzur saja. Itu tingkatan pertama, bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau dia bilang nggak bisa, namanya orang yang muta'alil, muta'adir. Ya. Wa amma rutbatus salisah. Adapun tingkatan yang ketiga, apa? Wahya al-man'u bil qahri, melarang dengan kekerasan. Wa taghyiru al-munkari, dan merubah, menghentikan kemunkaran dengan tangan. Nah, ini kalau yang ketiga, melarang dengan kekerasan dan menghentikan dengan kekuatan. La yastati'u, tidak mampu mengerjakan dia, orang umum. Jadi la yastati'uhu wa yatamaghun minhu, dan tidak bisa melakukan daripadanya oleh orang banyak, aksar, oleh orang yang banyak. Kenapa? Illa kecuali yang bisa lakukan dengan dia, dengan kegagahan, dengan kekerasan menghentikannya. Itu yang bisa lakukan hanya man badala nafsahu lillah, orang yang siap mengorbankan dirinya karena Allah. Badala, mencurahkan dirinya bagi Allah. Wajahada, dan berjihad dengan hartanya. Wa nafsi, dan dirinya fi sabilillah, jalan Allah. Adapun jalan ketiga, dengan kekerasan melarangnya, menghentikan dengan tenaganya, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mau berkorban di jalan Allah dengan diri dan hartanya. Ya. Wa illa wasara, kalau dia sudah menjadi orang yang pengen berkorban, mengorbankan diri dan hartanya dan Allah, soro, jadilah dia punya sikap la yakhafu laumata laim. Jadilah sikap dia yang mau korban karena Allah dalam melarang kemunkaran dengan jiwa dan raganya. Jadilah dia orang yang la yakhafuna laumata laim. Jadilah dia punya sesuatu kekuatan tekad, nggak takut dicela orang. Berubah jadi tidak takut dicela orang. Au kana ma'dunan. Atau andai kata bukan orang umum yang mau berkorban dengan jiwa, dengan harta, menjalankan perintah Allah, melarang kemunkaran, atau dia mendapat tugas. Jadi orang yang diizinkan baginya oleh sultan, oleh raja, atau dia petugas aparat negara yang bisa lakukan dengan
dengan kekuatan. Ya. Wajah ada taghyir munkar min jihati sultan. Dia orang yang diizinkan raja. Jadi kesimpulannya yang bisa melakukan larangan dengan tenaga dan kekuatan hanya dua, orang umum, orang yang mau korbankan jiwa raganya jalan Allah. Dia nggak takut ancaman, nggak takut celaan. Kenapa? Sudah siap mengorbankan jiwa raga di jalan Allah untuk melarang kemungkaran. Nah, yang kedua adalah orang yang dapat tugas negara, tugas sultan, yang berani melakukan yang ketiga ini. Jadi kalau orang umum, orang yang badala nafsahu fi sabilillah. Jadi kalau orang yang umum bisa melakukan larang munkar, itu adalah yang berjuang jalan Allah dan berkorban karena Allah. Yang kedua adalah orang yang dapat izin, dapat tugas daripada raja. Itu berani melakukan dengan kekuatan. Nah, kata Allah wal hasilu, dan kesimpulannya, hasilnya, annal insana ya'ti min dzalika, bahwasanya manusia melakukan yang demikian itu adalah bima yastati. Kesimpulannya, orang melakukan nahi munkar adalah dengan yang dia bisa, semampunya, bima yastati, dengan yang dia kuasa, wala yaksuru fi nusrati dinillah, jangan kurang dalam menolong agama Allah, jangan teledor. Jadi bisa mampukan, bisa melakukan, lakukan. Dan jangan teledor, jangan kurang dalam melakukan menolong agama Allah, wala yata'adzaru fi isqati dzalik, dan jangan beralasan menggugurkan lahir munkar itu oleh alasan-alasan yang enggak benar, dan enggak gugur dengan alasan itu apa yang diwajibkan atasnya dari perintah Allah. Itu aja. Jadi kalau bisa, kalau umpama kita bisa, lakukan. Jangan bikin alasan, jangan bikin izin yang enggak ada izin dari Allah SWT. Itu kesimpulannya. Nah, jadi berarti yang mana mampu lakukan, lakukan. Jangan beralasan. Wa'lam annal ahda birrifqi wal lutfi wa izhari syafaqati warahmati alaihi adalah madarun kabir. Nanti Habib Abdullah mengatakan yang paling pokok adalah dalam kita menyuruh baik melarang Quran, melarang munkar, itu kita masih punya sikap kasih sayang, sikap cinta, sikap lembut, itu sebagai pokok. Hanya Nabi berhasil berdakwah karena apa? Fabima rahmatin minallah lintalahum. Nabi bisa berhasil karena dengan rahmat Allah Nabi berlemah lembut, halus, kasih sayang. Ini hasil Nabi bisa berdakwah. Makanya nanti itulah pokok daripada melarang munkar dan menyuruh kebaikan. Wallahu a'lam. Sampai wa'lam al-ahdu birrifqi wal lutfi izhari syafaqah. Wallahu a'lam.